Korikau TJ menemukan kitab Ba'lawi dari abad ke-5 TJ. Gua nggak percaya. Sedikit pun gua nggak percaya. Karena nasab dia aja bukan manuskrip zaman dulu, hasil beli. Isbat nasabnya di Tuban. Ya, gitu Bin. Orang kayak dia, ya kan? Orang kayak dia nggak dipakai di sini di Aceh, Bang. Orang plimplan. Kalau di Aceh namanya orang 7 galehu. 7 kali zuhur dalam sehari. Orang di mana-mana dalam satu hari zuhurnya 1 kali. Jadi aku nggak nganggap dia sebagai bangsa Aceh, walaupun dia koar-koar bangsa Aceh, gue nggak anggap. Bangsa Aceh itu seperti apa? Urang sigakeun, peten yang meban, sabe semanyang, pujo Rabbana. Gue teleponan sama dia, harus gue ingatin waktu sholat. Ngakunya ulama Aceh, ngakunya orang suci. Waktu sholat gue ingatin, udah sholat asar. Bang Kori, oh ya. Kalau memang orang yang ulama, orang yang memang benar-benar menjalankan perintah agama, ya nggak perlu diingatkan. Gue lebih tahu dari kalian pokoknya. Makanya gue ajak live dia buat lucu-lucuan. Ini ingin saya sampaikan dulu ya. Wahai Imaduddin alaihil kadzab, ya, gue sudah berjalan untuk menghancurkan tesis lo dengan ilmu, bukan dengan apa omon-omon. Gue keliling Sukabumi, Cianjur, bahkan nanti lihat kemana akan berjalan. Tunggu masanya. Oke? Allah ya Rab. Imad. Aduh. Tesis. Gue pikir tesis Imad, ya, kuat sekuat baja. Rupanya kuatnya kayak bala-bala. Tuh bala-bala. Astagfirullah. Gue pikir sekuat baja, ternyata kayak bala-bala. Langsung ikrar untuk berkiblat kepada keabsahan nasab Alawi, bukan dengan tanpa ilmu, tapi dengan penuh pendalaman dan penelitian. Lalu di situ saya ikrar saya akan membuat antitesis Imaduddin dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan. Tahaddud binimah. Kemarin baru saya selesaikan antitesis tersebut dengan daftar pustaka 102 kitab. Dan saya memberikan informasi di situ bahwa nasab Bani atau Sadah Ba'alawi adalah nasab yang ijma. Karena berdasarkan riwayat yang muttasil dari abad ke-5 sampai abad 15 Hijri. Ya, tunggu ya. Jangan pernah lo berani lagi dakwah membatalkan nasab Ba'alawi. Karena gua yang sekarang di depannya. Oke? Gua nggak pernah nyari apa-apa. Lo nyari duit. Lo yang nyari duit, punyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Halo, Mukimat. Aduh, everybody home nih, liatin gimana nih, Tengku? Mukimat sama Imat. Sampai batuk bilang Mukimat. Mat. Antitesis udah selesai, tinggal uji ya, penelitian. Kalau tesis gua mah diuji. Fenomena yang telah dibuka oleh Imaduddin itu luar biasa, berdampak pada masyarakat yang luar biasa. Oke, kajian Kiai Imad adalah tentang membongkar nasab Ba'alawi yang menurut Kiai Imad tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Nah ini menurut Anda ini mencerahkan apa membodohkan masyarakat? Sangat mencerahkan. Orang Betawi itu kan patronnya adalah habaib gitu ya. Ini ada pergeseran ini di masyarakat Betawi, terutama khususnya nih di sekitar apa masyarakat Pak Kiai itu. Ya, memang gini, memang masih ada, tetapi tidak mempunyai dampak efek. Oke. Dampak efek nggak kayak dulu, Pak. Ya kan? Dulu itu fanatik bener. Fanatik betul. Tapi walaupun ada, tapi kita hanya memilih orang-orang tertentu. Dan ini udah mulai, mohon maaf ya, sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih banyak mengutamakan kiai kampung. Karena kiai kampung itu banyak yang pintar, latar belakang pondok pesantren yang dari Liorboyo, yang dari Tebu Ireng dan sebagainya. Jadi yakin bahwa kajian Kiai Imad itu mendekati kebenaran? Bukan mendekati kebenaran, memang sudah benar. Oh, menurut benar. Yakin itu? Yakin sekali, hakul yakin dan ainul.
TV saya bersama dengan salah satu fansnya Kiai Imad yang luar biasa gitu kan, menyimak tentang podcast pada Suka TV. Dengan siapa Pak Kiai? Dengan Pak Haji Mulyadi, Ketua Padepokan Seni Manggar Kelate Kemang. Wow. Di mana kita berdakwah lewat seni budaya. Kemang Jakarta kan? Jakarta Selatan yang setiap tahun kita bikin acara event festival Palang Pintu, Pak. Wah itu Palang Pintu ces. Jadi NU nih. NU. Oke. Pak Kiai Edi. Ustaz aja. Kiai Imad benar-benar Kiai Imad. Itu saya dengar bahwa Anda itu selalu menyimak ini podcast saya di Pada Suka TV, terutama tentang Kiai Imad ini. Ini gimana nih Anda melihatnya? Betul, luar biasa kali Pada Suka. Saya salah satu penggemar Pada Suka dan Kiai Imaduddin yang luar biasa, yang hari ini membuka cakrawala kebebasan berpikir dan memberikan suatu kedewasaan dalam berpikir dan juga membuka mata batin kita dan mata kita yang sebenarnya. Kenapa? Bahwa kejadian yang ada di Indonesia ini dengan adanya fenomena yang telah dibuka oleh Kiai Imaduddin itu luar biasa, berdampak pada masyarakat yang luar biasa. Oke, kajian Kiai Imad adalah tentang membongkar nasab Malawi, yaitu di situ kajiannya termasuk bukunya ini ada yang tebal, 600 jilid, hampir 700, yaitu membongkar tentang nasab Malawi yang menurut Kiai Imad tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Nah ini menurut Anda ini mencerahkan apa membodohkan masyarakat? Sangat mencerahkan. Karena apa? Dengan data-data yang disampaikan Kiai Imad itu secara logis betul. Pada di abad ketiga baru nongol di abad ke-9, kan logikanya itu nggak masuk. Yeah. Apalagi dengan dikuatkan dengan data-data yang luar biasa, dengan tes DNA-nya, dengan teknologinya, ya kan, dengan data-data kitab-kitabnya. Dan ini menjadi apa? Kajian-kajian di pondok-pondok santren dan di kampung-kampung. Sekarang masyarakat ini sudah mulai buka matanya. Dengan adanya kajian ini, akhirnya mereka mau belajar mengkaji yang dulu itu ilmu nasab itu tidak begitu diperhitungkan, sekarang luar biasa menjadi suatu ilmu yang menjadi favorit, ya kan? Iya, jadi perbincangan di masyarakat. Perbincangan di masyarakat, jangan kan itu di kampung-kampung sendiri, di musola atau di tempat pengajian itu terjadi diskusi-diskusi. Itu bahas tentang nasab Alawi, ya kan? Karena apa? Ini adalah suatu kajian yang benar-benar ditinjau secara akademik, sehingga apa, masyarakat itu melihat bahwa kajian ini harus ditinjau juga dengan secara akademik. Jadi jelas semuanya itu, bukan secara impian, bukan secara husnudzon, ya kan? Harus jelas data semuanya. Gitu, jadi Anda orang NU, Pak Kiai itu ya. Jadi yakin bahwa kajian Kiai Imad itu mendekati kebenaran? Bukan mendekati kebenaran, memang sudah benar. Menurut benar. Yakin itu? Yakin sekali, hakku yakin dan ainu yakin. Nah, dampak terhadap Anda nih khususnya, kemudian juga masyarakat sekitar Anda itu bagaimana? Terutama di daerah Kemang itu. Ya, dampaknya bahwa masyarakat ini istilahnya hanya menghormati orang-orang yang punya akhlak dan berilmu. Setuju saya. Karena bagaimanapun mereka juga bagian daripada bangsa Indonesia. Tetapi ya kan, kita melihat fenomena yang ada, para habaib ini yang melakukan dawir, melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan masyarakat, oknum lah ya. Oknumnya ini, mereka ini harus diluruskan, dan juga harus diingatkan. Hati-hati ini bangsa Indonesia, bangsa yang keramat ini. Iya. Jadi orang Betawi itu kan patronnya adalah habaib itu ya. Ini ada pergeseran ini di masyarakat Betawi, terutama khususnya nih di sekitar masyarakat Pak Kiai itu. Ya, memang sekitarnya. Memang masih ada, tetapi tidak mempunyai dampak efek. Efek nggak kayak dulu, Pak, ya kan? Dulu itu fanatik betul. Fanatik betul. Tapi walaupun ada, tapi kita hanya memilih orang-orang tertentu, dan ini udah mulai, sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih banyak mengutamakan kiai kampung. Karena kiai kampung itu banyak yang pintar, latar belakang pondok santren, yang dari Liorboyo, yang dari Tebu Ireng dan sebagainya. Ini yang sekarang masyarakat ini mengutamakan para kiai lokal. Kiai lokal. Apakah Anda yang termasuk dengan mengagungkan atau menghormati sosok kiai dengan ilmunya atau dengan nasabnya? Oke, lanjut Pak Kiai. Nah, keseharian berarti Pak Kiai itu sebagai yayasan Palang Pintu atau bagaimana itu? Jadi mohon maaf, saya bukan kiai. Saya hanya guru ustadz biasa. Ibu, kiai kan ada di Solo juga ada Kiai Selamat itu. Karena kiai itu keramat ya, sesuatu harus menguasai ilmu secara utuhnya. Jadi
dengan adanya kajian Kiai Imad ini yang saya ikuti selama 3 tahun, apalagi pada suka yang luar biasa memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat, sehingga apa? Kita akan mau belajar kembali dan melihat dengan secara akal yang sehat. Semua itu harus dengan data, semua itu harus dengan informasi yang jelas. Bukan hanya kita husnuzon, tetapi harus jelas kajian ini. Karena apa? Kalau kita berbicara secara akal sehat, kita akan mengakui kajian Kiai Modin, apalagi mahasiswa dari IAIN Sunan Syarif Hidayatullah yang kemarin saya bahas mahasiswanya itu sudah melakukan tesis ya. Ini kan satu jawaban. Mohon maaf, di kalangan mereka dianggap ini tidak ilmiah. Pembahasan bahasa tidak ilmiah ini menurut mereka yang bagaimana, ya kan? Ketidakilmuan secara akademik atau secara mereka gitu kan. Sedangkan ilmiah itu sudah ada standarisasinya secara universitas itu kan. Gitu. Sudah ketemu dengan Kiai Imad? Belum. Belum Ketemu dulu 3 tahun yang lalu, saya sempat diajak bicara ya kan Kiai Imad, sehingga saya itu suatu kebanggaan buat saya, ya kan? Tapi doa saya selalu buat Kiai Imad biar sehat dan sukses, sehingga Pak bisa mencerahkan bangsa Indonesia ini, dan mobil khusus pada suka selalu istiqomah memberikan hal yang benar kepada masyarakat. Suara kebenaran. Suara kebenaran. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sukses selalu. Ini Ustadz Pak Edi, Haji Edi ini yang konsisten untuk memelihara budaya Betawi, yaitu palang pintu. Nah, saya tadi sebelum datang kemari ke pada suka, saya nonton dulu tuh ketika dia mengkomentari tentang Raffi Ahmad.